Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah studi masyarakat Indonesia. Saya dengan nama Muhammad Nova Radin Samran dengan NIM 18331058. Prodi Penginderaan Jauh, Teknologi Penginderaan Jauh. Saya memakai tema modernisasi dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan judul Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi terhadap Eksistensi Budaya Lokal. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari masyarakat tradisional ke wujud masyarakat yang modern. Faktor utama penyebab modernisasi adalah perkembangan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat. Menurut Wilbert Moore mengatakan, modernisasi adalah transformasi total eksistensi tradisional atau pramodern dalam teknologi dan organisasi sosial terhadap pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. 2. Menurut J.W. School, modernisasi adalah transformasi perubahan dalam masyarakat dalam segala aspeknya. Teori modernisasi menggambarkan proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern atau mundur. Ciri-ciri modernisasi adalah 1. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Right Arrow modernisasi ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek guna mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. 2. Bidang ekonomi Right Arrow modernisasi ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa sehingga memunculkan perubahan besar modernisasi, industrialisasi. Dalam proses produksi ekonomi hingga akhirnya terbentuk sistem ekonomi kapitalistik. Yang ketiga, ciri-ciri modernisasi adalah bidang politik Right Arrow. Modernisasi politik ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara-negara di dunia yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan HAM. Dampak positif dari modernisasi adalah yang pertama, perubahan perilaku dan cara iptek masyarakat dengan iptek. Yang pertama, perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat, baik dalam berkomunikasi maupun dalam bidang pekerjaan. Yang kedua adalah perubahan nilai dan sikap ke arah positif. Terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan untuk terus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu. Efektivitas dan efisiensi proses produksi dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Dampak negatif dari modernisasi adalah pertama, pergeseran nilai-nilai budaya lokal, yaitu modernisasi yang kian berkembang telah menjadi penyebab terkikisnya nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun. Yang kedua adalah terkikisnya nasionalisme bangsa. Modernisasi dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta cara pandang dan budaya barat. Yang ketiga adalah bias westernisasi. Modernisasi seringkali dikaitkan dengan konsep westernisasi, yaitu gaya hidup dan cara pandang yang berkiblat kepada budaya barat. Dalam hal ini, tidak semua budaya barat berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif bagi kehidupan individu dan lingkungan sosialnya. Yang keempat, kesenjangan teknologi. Selanjutnya itu perkembangan di bidang telekomunikasi dan informasi. Perkembangan di bidang telekomunikasi dan teknologi menduduki peringkat pertama dalam rangka ikut
dalam rangka ikut membawa perubahan pada keadaan sosial masyarakat di dunia. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin maju ini maka diartikan sebagai semakin hilangnya jarak yang memisahkan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Sehingga transfer teknologi dan transfer ilmu pengetahuan akan semakin cepat terjadi. Kalau kita melihat kasus yang terjadi di Indonesia, banyak anak muda kita yang selalu menirukan budaya asing seperti budaya Harajuku, yaitu budaya berpenampilan orang Jepang, atau budaya minuman keras yang merupakan kebiasaan atau budaya orang Barat. Selain itu, budaya berpakaian minim yang jauh dari adat atau norma ketimuran juga sudah menjadi pemandangan yang lumrah kita lihat di sepanjang jalan baik di wilayah kota besar maupun di pelosok desa. Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas dan sifatnya sangat relatif, bergantung pada dimensi ruang dan waktu. Misalkan dalam dimensi waktu, media sosial Facebook pada tahun 2010 sangat tren dan masyarakat menilai bahwa Facebook adalah media sosial yang sangat modern. Tetapi pada saat sekarang tahun 2014, situs Facebook sudah ketinggalan zaman karena bermunculannya aplikasi chat, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dimensi waktu sangat relatif sifatnya. Apa yang diyakini sekarang adalah modern, mungkin beberapa saat ke depan apa yang kita anggap modern di saat ini bisa dinilai tradisional. Dimensi ruang pada masyarakat modern sangat tergantung pada masyarakat yang melakukan modernisasi. Misalnya di Indonesia, menggunakan internet sebagai alat komunikasi merupakan suatu mewah dan modern. Tetapi bagi masyarakat Amerika, selanjutnya itu ancaman terhadap budaya lokal. Pada abad terakhir, kekuatan global dikombinasikan dengan efek media internasional dan berita seluruhan. Teknologi komunikasi dan keterkaitan meningkatnya dunia berarti bahwa semakin banyak orang di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh peristiwa terdefinisi menghadapi masalah serupa dan dipengaruhi oleh peristiwa yang sama dan berbagai pengalaman serupa. Orang dari usia yang sama yang cenderung memiliki sistem nilai dasar yang sama, terlepas dari negara atau komunitas kelahiran mereka. Sistem nilai adalah driver perilaku dan sikap serta merupakan prediktor yang baik dari perilaku dan harapan. Menurut Graemer pada tahun 2008. Menurut teori pertukaran modern, perubahan sosial di masyarakat yang diakibatkan oleh pertukaran budaya sangat dipengaruhi oleh psikologi eksperimental, di mana hal ini berarti mengandung kesamaan dengan teori sosial mikro. Tujuan mikro ini menekankan pada pertimbangan motivasi yang mana motif pribadi kadangkala dimanipulasikan secara eksperimental. Misalnya, bagaimana orang melakukan aktivitas berdasarkan pada hakikat individualistik mereka. Psikologi eksperimental adalah learning teori yang secara umum mengemukakan tindakan-tindakan manusia itu dapat dipertajam, dikontrol, dan diprediksikan oleh perubahan lingkungan. Menurut Wirawan pada tahun 2012, salah satu perubahan yang terjadi pada generasi muda bangsa Indonesia adalah munculnya budaya hedonisme, di mana budaya ini mulai merubah masyarakat usia muda yang berkisar usia 18 sampai 25 tahun. Banyak fenomena hedonisme yang berkembang di masyarakat akan semakin menunjukkan bagaimana pola perilakunya seseorang telah berubah mengikuti pola perilaku budaya negara lain. Dalam kasus hedonisme ini, modernisasi teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan dalam rangka menanamkan budaya asing ke dalam masyarakat penggunanya. Kemajuan yang dicampurkan dalam globalisasi telah membawa masyarakat dalam situasi terkepung dalam jerat-jerat dan rayun gombal.
Tatanan yang menawarkan berbagai kemudahan, keindahan, dan pemenuhan kebutuhan yang serba instan. Dengan budaya konsumsi yang dipegangnya, masyarakat konsumen sebenarnya merupakan hasil kreasi kapitalisme global. Perkembangan kapitalisme global membutuhkan adanya masyarakat konsumtif atau consumer society yang akan melahap semua produk kapitalisme tersebut. Masyarakat konsumtif adalah masyarakat yang eksistensinya dilihat hanya dengan pembedaan komoditi yang dikonsumsinya. Masyarakat konsumen dengan budaya konsumsi yang dipegangnya melihat tujuan dan totalitas hidupnya dalam kerangka atau logika konsumsi. Eksistensinya dijalankan dan dipertahankan hanya dengan semakin dan terus-menerusnya mengkonsumsi. Menurut Harari pada tahun 2016, seiring berkembangnya kemajuan zaman, gaya hidup hedonis semakin merajalela meracuni kalangan masyarakat, baik itu segi kaum muda sampai kaum tua. Hal itu dapat dicontohkan dengan menyebarnya tempat-tempat hiburan malam atau diskotik. Dari kaum muda hingga kaum tua datang menghabiskan waktu bersenang-senang, berfoya-foya, berjudi, minum minuman keras, berzina, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga menghamburkan uang untuk pergi ke pusat perbelanjaan untuk memuaskan segala keinginannya. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.